Kebakaran dua warung makan non-permanen di Komplek Pertokoan X Isola Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto. Ratusan botol miras berbagai merek disita tim gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Pemirsa, cuplikan berita tadi dan berita mengadukannya yang terjadi di wilayah Mas Karlin Cakep akan kami sajikan selengkapnya dalam seputar Mas Karlin Cakep kali ini. Bersama saya Cecilia Putri, berikut kita simak berita selengkapnya. Kita awal informasi pada hari ini, pemirsa. Kebakaran dua warung makan non-permanen di Komplek Pertokoan X Isola Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto, Kabupaten Banyumas ludes terbakar. Kebakaran dua warung makan non-permanen di Komplek Pertokoan X Isola Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto, Kabupaten Banyumas ludes terbakar. Sumber api diduga berasal dari minyak panas di atas penggorengan di warung milik Abu. Percikan minyak panas yang mengenai kompor menyala dengan cepat, membesar, dan merembet ke seluruh bagian kios. Tiupan angin kencang yang berembus saat itu semakin mempercepat penyebaran api. Petugas pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Banyumas datang ke lokasi membantu memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Tim Inafis dari Polresta Banyumas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebakaran tersebut. Bahwa kami laporkan troli kebakaran pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 10 terjadi kebakaran di dua warung di Komplek Jalan Jensut. Bahwa kebakaran berawal dari sebuah kompor salah satu warung pada saat memasak, diduga berasal dari kompor gas yang bocor. Dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, belasan PGOT di Purbalingga, Jawa Tengah pada Kamis kemarin terjaring operasi terpadu yang dilakukan TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Purbalingga. Dari belasan PGOT yang ditertibkan, terdapat satu pasangan suami istri yang ditertibkan. Agar mereka tidak kembali ke jalanan, mereka diberikan sanksi tertulis dan pembinaan. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Purbalingga melakukan patroli terpadu penertiban pengemis gelandangan dan orang terlantar atau PGOT yang ada di wilayah kota Purbalingga. Operasi terpadu dilakukan dengan cara menyisir sejumlah lokasi yang diduga sering digunakan untuk mangkal PGOT. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan sejumlah PGOT yang sedang nongkrong di Komplek Gor Guntur Darjono Purbalingga, depan Terminal Purbalingga, Perempatan Walik, dan Perempatan Mandiri Purbalingga. Meski sempat menolak ditertibkan, sejumlah anak pang dan pengamen ini akhirnya berhasil ditertibkan dengan diangkut menggunakan truk Satpol PP. Kemudian mereka dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga untuk dilakukan pendataan dan pembinaan agar mereka tak kembali ke jalanan. Operasi PGOT dilakukan adanya pengaduan masyarakat tentang merebaknya pengamen dan anggota pang di tempat umum dan sejumlah perempatan di wilayah kota Purbalingga yang bisa mengganggu ketertiban umum. Dari operasi terpadu tersebut berhasil mengamankan 16 PGOT yang terdiri 10 pria dan 6 perempuan. Mereka berasal dari Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri. Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat kepada beliau Ibu Bupati, adanya banyak sekali pengamen, banyak sekali anggota pang yang merebak di alun-alun, di perempatan-perempatan. Itu mulanya kita ada pengaduan dari masyarakat bahwa itu sangat-sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu kami melakukan operasi terpadu terhadap PGOT. Hasilnya kami mendapatkan 16 orang PGOT, anak-anak pang, 6 orang perempuan, 10 orang laki-laki. Dan dari 16 orang itu, 7 orang itu dari Purbalingga, yang 9 orang itu dari luar Purbalingga.
Usai ditertibkan, kemudian mereka dilakukan pendataan dan diberikan surat peringatan serta pembinaan agar mereka tidak kembali ke jalanan. Namun jika mereka masih kembali ke jalanan, maka akan diberikan sanksi tegas. Dari Purbalingga, Samyono, Banyumas TV melaporkan. Sidang perdana gugatan Jamin Hartono yang dikuasakan ke Klinik Hukum Pradi Sai Purwokerto Joko Susanto dan rekan tentang tuntutan ganti rugi adanya pendirian bangunan kios ditunda karena tergugat tidak semua hadir dalam persidangan sehingga dilanjutkan Kamis depan. Jamin Hartono alias Yamin Hartono mengajukan gugatan dan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Purbalingga. Gugatan ini diajukan karena di atas tanah miliknya yang terletak di Desa Gemuruh, Kecamatan Padamara, telah berdiri bangunan dan kios yang dianggap tidak sah dan liar. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 01255 dan 01254, Jamin Hartono adalah pemilik sah tanah tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Namun di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan dan kios yang disewakan kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Jamin Hartono. Gugatan ini ditujukan kepada sejumlah pihak yaitu Kepala Desa Gemuruh, Camat Padamara, Kepala Dinas PU Purbalingga, Bupati Purbalingga, Kantor ATR BPN Purbalingga, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Purbalingga. Tapi yang datang itu cuma BPN dan desa camat, inspektorat dan bupati. Waktu bupati belum hadir. Nanti dijadwalkan. Itu kapan kira? Jadi ditunda tadi Mas, ditunda. Ditunda ya, jadi ini dihitung satu. Tapi gimana, pos nggak menurut Anda? Sudah dimulai. Jangan masih menunda itu ya. Nanti berikutnya tinggal menunggu dari yang tidak hadir hari ini siapa saja. Menurut Joko Susanto Esa mengatakan bangunan dan kios yang ada di atas tanah tersebut sangat mengganggu dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu meminta agar bangunan dan kios tersebut segera ditertibkan demi kepastian hukum. Bangunan dan kios tersebut didirikan oleh pihak tertentu di Desa Gemuruh pada tahun 2014. Menurut Joko, kliennya telah melakukan berbagai upaya mediasi dan somasi untuk meminta klarifikasi dari pihak tergugat, namun tidak mendapatkan tanggapan yang memadai. Oleh karena itu, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Purbalingga. Dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, seputar Mas Parling Cakep akan segera kembali dan informasi lainnya tetaplah bersama kami.